Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daja jiao shang hao. Hari ini kita akan belajar kebudayaan China. Kebudayaan China dalam bahasa Mandarin ialah Zhongguo Wenhua. Zhongguo yang artinya China dan Wenhua yang artinya budaya. Gitu. Lanjut, Kak. Di hari ini kita akan belajar 5 bab, yakni nomor 1 ialah menanyakan nama, menanyakan asal negara dan tempat tinggal, lalu menanyakan umur. Terus ada filosofi dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan sumpit. Serta yang terakhir ialah kado yang tidak boleh diberikan kepada orang Tiongkok. Next, Kak. Yang pertama kita akan belajar tentang cara menanyakan nama. Pasti teman-teman mikir, kok menanyakan nama aja kita pelajari sih, emang ada apa? Nah, langsung saja kita lihat. Ayo, Kak, next. Nah, dalam bahasa Mandarin itu ada 2 cara untuk menanyakan nama. Yang pertama ialah ini yang di atas. Saya baca dulu ya. Ni jiao shenme mingzi, yang artinya siapa namamu. Teman-teman baca setelah saya ya. Ni jiao shenme mingzi. Ayo, teman-teman silahkan open mic untuk menirukan. Oke, ini contohnya ada yang si A bilang, Ni jiao shenme mingzi. Si A tanya, siapa namamu? Lalu B menjawab, Wo jiao Lili. Nama saya Lili. Lalu yang kedua ialah Nin Kue Xing, yang artinya apa margamu. Di sini perbedaannya ialah Ni jiao shenme mingzi, kita digunakan kepada orang yang seumuran kita, sebaya. Sedangkan Nin Kue Xing ini digunakan untuk orang yang lebih kita hormati seperti guru atau atasan kalau di perusahaan kayak gitu. Ini contohnya yang si A tanya, Lao Shi, Nin Kue Xing. Lao Shi, marga Lao Shi apa? Lalu yang B menjawab, Wo Xing Wang, Nimen kei jiao wo Wang Lao Shi. Marga saya Wang. Kalian boleh memanggil saya Guru Wang, gitu. Jadi kalau teman-teman punya guru atau atasan ya orang China, saya sarankan teman-teman pakai yang Nin Kue Xing saat menanyakan nama. Ada yang berani nyoba nggak untuk membaca salah satu kalimat ini? Yang mana, Kak? Yang ini. Ni jiao shenme mingzi? Saya mau, tapi tadi ada yang raise hand. Oh, gini aja deh. Yang Raisen sama Kak Gabriela ya. Itu yang Kak Gabriela baca yang A, yang Raisen baca yang B. Oke? Oke. Langsung nih, Kak. Ya, langsung aja. Oke. 你叫什么名字？我叫丽丽。 Nadanya bagus banget. Oke, selanjutnya yang contoh di bawah, apakah masih ada yang ingin mencoba? Silahkan raise hand atau langsung ngomong, saya Kak. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1. Saya, Kak. Siapa? Saya. Nabila. Oke, Nabila. Salah nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa, namanya juga belajar kok. Ayo, Nabila. Kakak yang ini ya, yang Lause ini, biasanya Nabila yang B, oke? Oke. Ya. Lause. Nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Lause, nin Kue Xing. 我姓王，你们可以叫我王老师。好，很好。Nabila pernah belajar bahasa Mandarin kah sebelumnya? Enggak.
Enggak, cuma kemarin itu berarti ya yang itu. Iya. Oh, bagus banget. Cuma ini ya kayak Nimen kei jiao wo itu kayak digabung gitu. Nimen kei jiao wo Wang Lao Shi. Coba Najuna. 你们可以叫我王老师。很好. Oke, untuk bab ini apakah ada yang masih belum dimengerti? Silahkan. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada, kita lanjut bab berikutnya. 1, 2, 3. Deal? Next, Kak. Berikutnya, tanyakan asal negara dan tempat dunia. Kita ada kesempatan belajar di Tiongkok. Itu kan nanti ditanyain sama orang sana, asalnya mana? Itu. Untuk asal negara, kita ngomongnya gini kalau bahasa Mandarin. Ni shi na guo ren. Ni kamu shi adalah sebenarnya ya. Nah, itu mana? Guo negara, ren orang. Jadi artinya kamu tuh dari negara apa yang gitu. Jadi dalam bahasanya kalau di tata Arab itu kamu berasal dari negara apa. Contoh si A ngomong ni hao, ni shi na guo ren. Halo, kamu berasal dari negara apa? Dia jawab, ni hao, wo shi Yinni ren. Halo, aku orang Indonesia. Untuk percakapan ini, apa ada yang berani mencoba membaca? Oke. Kak Gita sama kayaknya tadi ada yang resen. Yang lain ada yang mau mencoba? Oke, kalau kayak gitu Kak Gita langsung aja ya. Kak Gita ngomong yang A, saya ngomong yang B, oke? Tadi kayaknya Gabriela resen juga deh. Oh iya dah. Kak Gabriela? Iya, Kak. Oh, ya udah. Kak Gita yang A, Kak Gabriela yang B. Kalau resen nggak usah langsung diturunin ya, biar bisa dilihat dulu. Oke. 你好，你是哪国人？你好，我是印尼人。很好，很棒. Kak Gabriela ini apa pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya? Enggak, cuma sering dengar dari lagu. Oh, udah pas banget, pemenggalannya juga pas. Untuk Kak Gita, sengkelnya juga bagus. Cuman Kak Gita pemenggalannya kayak 我是印尼人, itu langsung aja ya Kak. Coba Kakak ulangi lagi yang langsung aja digabung jadi 我是印尼人. Itu aku, Kak, tadi. 我是印尼人. Oh, sorry Kak Gabriel. Oke. 很好. Ada lagi yang mau mencoba baca? Oke, kalau nggak ada, apakah ada yang masih dibingungkan untuk bab ini? 1, 2, 3. Nggak ada ya? Udah. Lanjut Kak ke slide berikutnya. Lalu ini ada untuk menanyakan tempat tinggal. Ini, ni cu cai nar, ni kamu cu tinggal, cai itu di, nar di mana. Jadi artinya kamu tinggal di mana. Contohnya, si A tanya ke B, Xiaoming, ni cu cai nar? B-nya jawab, wo cu cai Gajah Mada Lu. Xiaoming, kamu tinggal di mana? Terus Xiaoming alias B ini jawab, aku tinggal di Jalan Gajah Mada. Lu ini jalan. Ada yang berani nyoba membaca?
Saya. Siapa? Saya boleh lagi enggak, Kak? Boleh. Teman-teman yang lain Boleh. juga boleh. Ayo, siapa yang mau baca teman-temannya lain? Oke, ini ada 2 yang Aku, Kak. resen, Fadil sama Alia Kamila Hasar. Oke. Kita coba Fadil dulu ya. Nabila yang A, Fadil yang B. Oke. Silahkan. Saya jadinya. Ya, Nabila sama Fadil. Nanti Alia sama saya. Oke. itu Xiaoming, 你住在哪儿? Gimana sih bacanya? Gak apa-apa, lanjut dulu sama Fadil. 我住在 Gajah Mada Lu. Ya, bagus banget Fadil. Nabila, ikutin habis saya ya. Xiaoming, 你住在哪儿? Xiaoming, 你住在哪儿? Oh, cu-nya kan ZH, jadi kayak ngomong C biasa, kayak C, cinta, cu, gitu. C. Lagi ya, coba. Xiaoming, 你住在哪儿? Xiaoming, 你住在哪儿? Yes, 很好。Fadil udah bagus banget bacanya ya. Kayak nggak usah dikomen lagi gitu. Terus, Alia tadi ya. Alia mau yang A apa yang B? Yang mana aja deh. Gitu, Alia yang A ya, saya yang B. Oke. Xiaoming, 你住在哪儿? 我住在 Gajah Mada Lu. Nah, Alia sama kayak Nabila tadi. ZHU itu bukan zuzu lagi, itu kayak cu, C, bener-bener C. Coba boleh diulang, Alia? 小明，你住在哪？ Cu-nya udah bagus. Kita ke nar. Tadi kayaknya aku dengernya gitu nggak sih? Apa laptopku yang agak error? Diulangin lagi aja deh. Iya, ayo diulangin. Xiaomi, 你住在哪? Oke, better, sip. Kalau Alia mau banyak-banyak baca lagi, yakin tambah bagus pelafalannya. Makasih teman-teman. Untuk bab ini, apakah ada yang masih ditanyakan? Oke, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nggak ada. Lanjut Kak ke next slide berikutnya. Kak, sudah. Berikutnya ialah cara menanyakan umur di sini ada 3. Kenapa sih Kak kok sampai banyak banget? Karena itu diklasifikasikan berdasarkan orang yang mau kita ajak bicara gitu. Untuk pertama ialah untuk orang yang ditanya berumur kurang dari 10 tahun. Kita bisa pakai ni ji sui le. Contohnya nih, Mei Mei, ni ji sui le. Terus adiknya jawab, wo ji sui le. Nah, di sini kan kalau Mei Mei itu kita asumsikan Mei Mei-nya itu atau adik perempuannya itu masih sekitar umur 7 tahun begitu. Jadi kita pakai ni ji sui le. Lalu yang nomor 2 itu ada kategori orang yang ditanya lebih muda atau sebaya lebih mudanya itu kayak selisih 2 tahun, 3 tahun, kayak gitu. Itu kita pakai ni jinian tuo da le. Contohnya ini, Da Wei, ni jinian tuo da le. David, tahun ini kamu umur berapa? Davidnya jawab,
我今年20岁了. Tahun ini aku berumur 20 tahun. Gitu. Ada yang berani untuk membaca contoh-contohnya? Yuk, teman-teman, ada yang mau? Langsung aja resen apa ngomong. Nama saya Kak Nabila gitu. Oke, ini ada Nabila, Gabriela, alias. Itu aja udah. Oke, kalau gitu kita coba Alia sama Gabriela. Alia yang A, Gabriela yang B. Yang ini, orang ditanya berumur kurang dari 10 tahun. Silahkan. Yang A ya. Oke, bentar. Lupa tadi gimana. 妹妹，你几岁了？我7岁了。 Oke. Udah bagus banget ya, mau berani untuk membaca. Nah, untuk Alia tadi itu kan Mei, ni ji sui le. Tadi cuma agak bermasalah di Mei-nya toh. Coba Kak, boleh diulangi lagi. Mei, ni ji sui le. 妹妹，你几岁了？ Bagus banget. Jawabannya. Oke, ini ada tadi Nabila angkat tangan ya. Nabila sama Fadil. Baca yang bawah yang tawe itu. Nabila yang A, Fadil yang B. 大卫，你今年多大了？呀，我今年20岁了。 Oke, untuk Nabila. Ini tanya kurang kayak marah gitu, kurang penekan total gitu. Coba boleh. Ikutin habis saya ya. 大卫，你今年多大了？ 大卫，你今年多大了？ Apa? 多大了？多大了？ Coba diulang lagi dari Tawe. 大卫，你今年多大了？ Pelan-pelan. Tawe-nya nada mat semua. Tawe, ni koma. Ni jinian tuo da le. 大卫，你今年多大了？ Yes, benar-benar. Untuk Fadil udah bagus banget ya. Fadil apa sudah belajar bahasa Mandarin? Sebelumnya atau mungkin sekarang lagi belajar bahasa Mandarin? Cuma ikut di grup-grup aja, Kak. Tapi udah bagus banget. Semua bagus. Sip. Oke, untuk yang... sebentar. Kita langsung aja deh, Kak. Next ke slide berikutnya, Kak Haidar. Karena ini kan saling berhubungan mereka. Oke, makasih, Kak. Jadi ini ada yang ketiga ialah bertanya kepada orang yang lebih tua seperti kakek, nenek, orang tua, paman, ataupun bibi. Kita pakai nin, jinian, tuota, nian, jila. Nin, beda nin sama ni ada yang tahu nggak? Lebih sopan. Yang mana yang lebih sopan? Yang nin. Yes, benar banget. Jadi nin itu untuk penghormatan ke yang lebih tua gitu. Nin, kamu, enggak sih, Anda ya. Nin itu kayak pokoknya yang lebih tua. Anda, Jinian tahun ini, tuota nian cile, umur berapa? Gitu. Contohnya, si A tanya ke B, Ni ye, Jinian tuota nian cile. Kakekmu tahun ini umur berapa? Usianya berapa kakekmu tahun ini? Terus si Ben jawab, 我爷爷今年70岁了. Kakekku tahun ini berumur 70 tahun. Jadi meskipun nggak langsung tanya ke kakeknya, tapi kalau yang ditanyakan kakeknya, tetap pakai yang ini. Gitu.
Ada yang berani untuk coba baca? Aku, Kak. Aku siapa namanya? Iya, ini ada yang resen Isniah sama Nur Aini. Lah, sip banget dua orang. Langsung saja Isniah yang A, Nur Aini yang B. Silakan. Ni, ye, jinion, duo, ta, ni. Boleh kalau salah nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa. Nggak ada Tapi nanti hukuman. tolong dibenerin ya. Iya, pasti. Oke, sebentar pelan-pelan. Ni, ye, jinion, duo, ta, jin, dia gak kelihatan nih. Nian, cile, le. Ya mungkin segitu tuh. Udah mentok. Oke, Kak Isniah ngikutin habis saya ya. Ni, ye, Ni, ye, Jinian, jinian, tota, nian ji le. nian, cile. Oke. Ni, Coba. ye, jinian, nian, cile. Oke, untuk sengjalnya udah benar. Kita ke pemenggalannya ya, Kak Isniah. Jadi kan ini kakekmu. Berarti ni ye-nya digabung. Ni ye, gitu. Habis itu tahun ini Cinian itu sendiri, lalu Tota, Nian Cile itu digabung lagi. Ya, ikutin habis. Halo, Kak Berlin. Oke, kita Aisnya bisa gabung untuk. Oke, Kaisnya kayaknya lagi masih ada sesuatu hal. Tadi yang B siapa ya? Aku. Ya Kak, maaf. Barusan ada masalah jaringan. Halo, Kak Berlin. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Kak. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Berlin nih ya, kita bisa ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Ini teman-teman siapa nih yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin? Dilihat-lihat tadi kok banyak nih yang sudah oke banget nih. Sengtiaunya, bacanya, pemenggalannya juga. Mungkin dari Kak Isniah, apakah sebelumnya pernah belajar? Atau sekarang nih sedang belajar sedikit-sedikit nih? Baru sekarang sih Kak, baru belajar dikit-dikit, lalu saya tulis juga, terus saya belajar lagi ketika kakaknya mengirim. Soalnya menurut saya Mandarin itu mungkin beberapa tahun ke depan akan menjadi bahasa dunia, jadi saya mulai dari dasar-dasarnya dulu, seperti itu Kak. Wah. Tapi masih kalah jauh lah sama anak Mandarin UNESA. Wah, tapi sudah keren nih Kak Isnia nih. Semangat belajarnya juga oke banget nih, nyatet-nyatet gitu. Ah, patut dicontoh ini semangat belajarnya ini. Terima kasih. Emang maunya produktif
positif aja, apalagi weekend daripada rebahan dulu ya kan Kak. Ya doakan aja seterusnya bisa istiqomah kayak gini. Amin, amin. Dan Semoga kedepannya. Ya, semoga juga kedepannya banyak event kayak gini ya. Anak Bima Unesa keren. Terima kasih. Mungkin dari Kak Gabriela tadi. Aktif sekali nih menjawab. Mandarinnya juga cukup oke nih. Sengtiaunya, pemenggalannya. Oke banget nih udah. Gimana nih Kak Gabriela? Apakah udah pernah belajar nih sebelumnya? Atau sedang belajar? Atau punya relasi orang-orang yang jago nih Mandarinnya? Kalau sebelumnya sih, ya paling sering cuma dari lagu. Tapi akhir-akhir ini kan kayak banyak kelas-kelas Mandarin gratis gitu. Nah, terus aku ikut-ikut gitu, termasuk ini. Wah, Kak Gabriela ini juga semangat belajarnya tinggi ya. Otodidak nih. Dari lagu, dari kelas-kelas gratis. Padahal bahasa Mandarin ini termasuk nggak mudah loh. Tapi udah keren-keren nih teman-teman semua yang di sini nih. Kak Fadil juga tadi udah kelihatan keren banget. Ada Kak Gita juga, ada Kak Alia. Atau teman-teman yang lain nih, ada pengalaman belajar bahasa Mandarin nih. Gimana sih susahnya, gimana sih enaknya, serunya, kok bisa tertarik nih ikut Chinese class ini, gimana nih? Tertarik belajar bahasa Mandarin ini. Apa sih yang buat teman-teman tertarik? Boleh nih sharing-sharing, siapa nih yang mau ngomong? Boleh dong, ceritain sedikit nih. Aku udah mau ngomong. Boleh, silakan Kak. Jadi emang baru pertama kali banget sih belajar bahasa Mandarin. Kayak emang kelihatannya challenging banget karena emang sebelumnya tuh kayak dengar Mandarin kayak emang dari itu drama China gitu. Terus kedengarannya juga susah, ngeliatan dari aksaranya juga susah, jadi kayak coba dulu aja deh. Soalnya sebelumnya kan emang aku tuh nggak pernah ikutan beginian, jadi kayak coba aja, siapa tahu bisa gitu. Tahunya ya lumayan sih. Udah keren banget nih Kak Alia nih tadi coba baca sama Kak Berlin. Bagus loh. Jauhnya, pemenggalannya juga. Ya walaupun masih susah, masih salah-salah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama semua kami juga yang belajar pasti ada salahnya, ada betulnya. Pasti semua yang belajar juga seperti itu. Mungkin yang lain ada cerita-cerita yang menarik Saya nih. boleh, Kak? Bagaimana? Saya boleh cerita dikit? Boleh. Silakan. Jadi kalau saya kan punya beberapa teman Cina. Jadi saya suka berteman sama orang Cina karena pemikiran bisnisnya itu bagus. Terus itu kayak belajar dari mereka kayak bahasa dasarnya all sansi uliu cipa kayak gitu-gitu dari angka-angka dulu. Terus habis gitu yang kayak wah ini kayak gitu-gitu. Akhirnya belajar dari mereka, dan karena saya punya beberapa teman Cina buat pemikiran bisnisnya lebih keren daripada orang Indonesia gitu. Jadi planning mereka itu saya bisa kayak belajar dari mereka itu banyak hal juga. Jadi ya untung ada Mandarin kelas Unesa ini, akhirnya saya langsung daftar dan ternyata kuotanya masih ada gitu. Keren sih. Semoga ada terus ya Kak kayak gini. Semoga ya Kak, ditunggu aja program-program HMJ Mandarin Unesa berikutnya nih. Mungkin dari Kak Fadil tadi nih, katanya belajar lewat grup nih, tapi sengtiaunya pengucapannya udah kayak jago, udah berapa lama belajar gitu. Gimana nih Kak Fadil nih? Share dong tips and triknya gimana biar bisa kayak Kak Fadil nih, udah keren banget ini.
Enggak, saya cuma belajar lewat dari grup, terus sama kayak tadi ya, ngikutin kelas-kelas gratis aja. Seperti itu sih, Kak. Jadi kalau ada, karena kan saya kurang finansial, jadi saya cari yang free trial gitu, free trial, terus saya ikutin. Jadi ngulang-ngulang terus dari awal. Jadi pas ada disuruh ngomong, ya udah, disuruh ngomong atau suruh bicara, saya ajukan diri buat ngomong. Seperti itu sih. Jadi buat ngelatih juga. Wah, keren dong ya. Belajarnya otodidak, tapi hasilnya ini udah kelihatan banget nih. Ya Udah sama itu sih, mungkin bisa lewat lagu ya, karena saya dengar lagu Mandarin juga, terus lewat drama gitu. Wah, keren nih Kak Fadil nih. Bisa dicontoh nih cara-caranya Kak Fadil tadi. Boleh banget tuh ikut-ikut kelas gratis, ikut grup juga, lalu dengerin lagu, lihat drama. Tentunya waktu lihat drama, biasanya kan ada subtitlenya itu ya, bisa di screenshot, kemudian dicatat-catat itu. Gimana sih grammarnya, ada kosakata baru yang sebelumnya mungkin belum tahu apa nih, apa sih bahasa Mandarinnya ini, ketemu di drama, bisa dicatat itu. Halo, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah, sinyalnya Kak Berlin ini udah balik nih sepertinya. Oke, mohon maaf ya sebelumnya teman-teman. Tadi siapa ya yang terakhir kali membaca? Boleh ngomong dong siapa? Aku Kak, siapa tadi? Nur Aini apa siapa ya? Tadi yang A saya, Kak. Oh, yang B siapa tadi? Halo, Oke, untuk siapa tadi? Kakak siapa? Kakak Isniah. Itu tadi udah bagus banget bacanya. Cuma ini ya Kak, pemenggalannya yang perlu diperhatikan. Sengkeonnya udah mantep. Oke, ada Kak Nur Aini. Tadi Kak Nur Aini yang baca yang B ya. Itu juga udah bagus semua, pemenggalannya udah bagus, sengkeonnya juga udah bagus. Oke, next Kak ke Om sebentar. Untuk bab ini apakah ada yang masih ditanyakan atau bingung gitu? Penggunaannya gimana atau apa? Silahkan tanya. Kak, itu tadi yang A tanya kan, harusnya kan pakainya nin atau tetap pakai ni? Oh, yang ini ya, yang bertanya tentang orang yang lebih tua itu kan ya Kak Gabriela. Ini kenapa kok di contoh saya pakai ni? Karena saya mengasumsikan saya bertanya kepada teman saya gitu Kak, teman yang sebaya. Jadi pakai ni aja. Tapi kalau misalnya langsung tanya ke kakeknya, pakai itu Kak nin ji nian tuo ta nian ji le begitu. Bisa diterima jawaban saya? Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, ada yang lain yang masih belum terlalu dimengerti dari penjelasan saya? Langsung aja ngomong, misalnya Kak Gabriela gitu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nggak ada ya. Oke, next ke slide berikutnya. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan sumpit, yaitu ada 5. Nomor 1, membunyikan sumpit. Nomor 2, menancapkan sumpit ke nasi. Nomor 3, menunjuk orang atau benda menggunakan sumpit. Nomor 4, menusukkan makanan. Dan nomor 5, menyuapi menggunakan sumpit. Nomor 1 dulu ya, kenapa kok nggak boleh membunyikan sumpit? Nah, ini membunyikan di sini kayak misalnya kita iseng-iseng, terus ada sumpit nganggur gitu kan. Ada sumpit sama mangkok nganggur, terus kita kayak buat alat musik gitu, ada suaranya, itu nggak boleh.
Karena apa? Karena dianggap sebagai pengemis. Kita kayak nyari perhatian gitu loh. Nyari perhatian. Kan nyari perhatian tuh kayak sama aja ngemis-ngemis gitu. Kalau setahu saya yang pernah saya baca. Lalu nomor 2, menancapkan sumpit ke nasi ini nggak boleh. Karena saat nasi terus ditancepin sumpit itu posisinya sama seperti peletakan dupa saat ada upacara orang yang meninggal. Terus menunjuk orang atau benda. Misalnya kita makan pakai sumpit, terus lagi enak-enak ngomong sampai kelupaan, terus pakai sumpitnya tuh nunjuk gitu. Itu nggak boleh, karena itu termasuk nggak sopan. Terus menusukkan makanan. Nah, ini sharing ya. Saya juga pernah jadi pas belajar sumpit, terus kesel nggak bisa-bisa. Jadinya waktu itu ada apa ya, kayak tahu, terus langsung ditusuk. Terus saya makan, itu nggak boleh sebenarnya, karena ya termasuk nggak sopan gitu. Terus nomor 5, menyuapi menggunakan sumpit. Jadi sumpit ini berbeda ya daripada alat makan lainnya kayak sendok. Kalau sendok kita boleh aja nyuapin orang pakai sendok. Tapi kalau sumpit bener-bener nggak boleh. Tapi dikecualikan untuk kayak anak kecil belum bisa, sedangkan di sana kita pakai sumpit doang alat makannya, jadi ya nggak apa-apa lah disuapin ke anak kecil. Tapi lebih baik kalau misalnya kita mengajak anggota keluarga atau kita sendiri yang belum bisa pakai sumpit, kita minta aja ke pihak rumah makannya, ada alat lain nggak selain sumpit gitu. Oke, dari penjelasan ini ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada ya, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Menyuapi menggunakan sumpit, kenapa nggak boleh ya? Kan kalau mungkin ada filosofinya seperti menancapkan sumpit ke nasi, ataukah dianggap tidak sopan atau bagaimana ya di sana? Kalau ya Kak Isniah ya. Kalau setahu saya itu ya emang karena nggak sopan gitu Kak. Yang saya baca. Mungkin nanti saya cari-cari sumber lain, terus Kak Isniah kurang puas, nggak apa-apa, nanti bisa hubungin saya lagi. Nanti di akhir ada kontak person saya kok kalau mau tanya-tanya. Oke? Ada yang lain lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Deal. Next ke slide berikutnya. Nah, ini nih. Macam-macam kado yang tidak boleh diberikan kepada orang Tiongkok. Nomor 1, buah pir. Nomor 2, jam tangan, jam dinding, itu nggak boleh. Nomor 3, payung. 4, benda tajam seperti pisau, gunting, dan lain-lain. Lalu nomor 5, cermin, sepatu, sapu tangan, bunga putih, topi hijau, dan buku. Pasti teman-teman kayak ada yang mikir gitu kan, loh kenapa? Ini kan padahal di Indonesia boleh-boleh aja kan dikasihkan ke orang yang ulang tahun atau ada acara apa. Tapi di Tiongkok itu ada filosofi semuanya. Mau tahu filosofinya kan? Next Kak, slide berikutnya. Nah, di sini ada video yang menjelaskan tentang filosofi. Kak Haidar boleh langsung diputar ke menit pertama. Kak Haidar boleh diputar ke menit pertama langsung. Maaf Kak, di saya kok nggak ada suaranya ya? Halo, Panitia Haidar. Mohon di-share audionya dulu ya. Karena audionya tidak masuk ke kami. Ya, terima kasih Panitia Haidar. Jumpa lagi di Halo Ni Hao, dan kali ini kita akan bahas jangan kasih 10 kado ini ke orang Cina bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin.
Ingin tahu apa saja kado yang dianggap tabu oleh orang Cina? Di video kali ini kita akan bahas 10 macam kado yang jangan pernah kamu kasih ke mereka. Dan bagi kamu yang belum sempat nonton video sebelumnya, yaitu jangan lakukan 5 hal ini di Cina. Ingin tahu lebih lanjut bisa klik di kiri atas ini. Let's start it! Dan bagi kamu yang belum tahu tentang aku dulu pernah tinggal di Cina selama 17 tahun. Yaitu 10 tahun di ibu kotanya kota Beijing dan 7 tahun di pusat ekonominya kota Shanghai. Nah, aku kira dengan tinggal cukup lama di Cina, aku cukup tahu dengan budayanya. Tapi setelah aku melakukan penelitian lebih dalam dan juga lebih banyak, ternyata aku masih banyak yang belum aku tahu, termasuk topik kado kali ini. Dan dari data yang aku kumpulin, akhirnya aku pilih 10 yang penting dari terpenting, 10 macam kado yang dianggap tabu oleh orang Cina. Jadi biar kamu nggak salah pilih, boleh dicatat dengan baik-baik. Yang pertama, jangan kasih jam dinding ke orang Cina. Kenapa? Karena pengucapan dalam Mandarin memberi jam dinding adalah sung chung, yang sama pengucapannya dengan kata sung chung yang memiliki arti menghadiri ritual pemakaman, yang secara literal artinya menuntun atau mengantar ke pemakaman. Nah, jadi sangat identik dengan kematian. Memberi jam dalam bentuk apapun seperti jam dinding, jam tangan, ataupun arloji sebagai hadiah kepada orang yang lebih tua sebenarnya menandakan suatu hal yang tidak sopan. Karena ibaratnya kita mendoakan orang itu meninggal atau sepertinya kita sedang menghitung detik-detik akhir hidup orang itu. Dan waktu pada jam juga menandakan usia yang terus bertambah atau kehabisan waktu. Jika kamu sedang mencari hadiah buat pasangan, kenalan, saudara, keluarga, atau siapapun yang kebetulan menganut tradisi Cina yang cukup kuat, kalau bisa hindari untuk tidak memberi jam. Yang kedua, jangan kasih buah pir. Loh, kok bisa? Padahal buah-buahan itu kan adalah hadiah yang paling aman dan juga nggak pernah salah kalau diberikan kepada siapapun. Dan sebenarnya di budaya Cina juga punya kebiasaan untuk memberi buah-buahan, apalagi di saat tahun baru Imlek ataupun menjenguk rumah saudara ataupun keluarga. Tapi satu buah yang jangan pernah kamu kasih adalah buah pir. Padahal enak ya, tapi penasaran dong kenapa kita nggak boleh kasih buah pir ke orang Cina? Nah, pir dalam Mandarinnya disebut li, yang sama pengucapan dengan kata li yang punya arti perpisahan atau jarak. Makanya kalau di Cina jangan pernah kasih buah li kepada sepasang couple yang nanti disalahartikan kalau kamu ingin hubungan mereka renggang, jadi akhirnya putus atau pisah beneran. Dan kamu nggak mau dong bertanggung jawab atas berakhirnya suatu hubungan orang lain. Li juga punya maksud lainnya, li kai, yang artinya meninggalkan seseorang atau sesuatu. Jadi kebanyakan orang juga nggak mau menerima buah pir sebagai hadiah. Dan saat memilih buah sebagai hadiah perlu hati-hati karena terkadang buah pir itu terlihat seperti buah apel. Kira-kira kasih buah apa sih yang memiliki makna yang baik dan juga positif? Bisa komen di bawah ini, menurut kamu buah apa yang bermakna baik? Ayo tebak! Ayo tebak! Bukan. Kiwi. Juga bukan, ayo lagi. Jeruk. Yeay, benar. Jadi kasih buah jeruk itu adalah pilihan yang paling aman dan juga terbaik. Jeruk dalam Mandarinnya yaitu cinci, jeruk kumquat, atau cuizi, jeruk Mandarin. Nah, jeruk ini dipercaya sebagai buah pembawa rezeki. Karena apa? Karena warna oranye yang cerah seperti emas yang melambangkan kekayaan dan juga kemewahan. Cuan. Yang ketiga, jangan kasih payung. Payung dalam Mandarinnya yaitu san, yang diasosiasikan dengan kata san yang memiliki arti berantakan, lepas, atau terpisah. Karena pengucapannya sama walaupun tonasinya berbeda. Jadi memberi atau menawarkan payung kepada pasangan, teman dekat, ataupun sekedar teman kerja, sebenarnya kamu sedang memberi pesan yang halus kalau kamu sudah tidak mau ada dalam hubungan itu lagi. Jadi dalam budaya Cina memberi payung dapat disalahartikan kalau kamu mau mengakhiri sebuah hubungan. Nah, jadi intinya kalau kamu memang sudah nggak mau lagi berhubungan dengan orang itu, kamu bisa aja kasih payung sebagai kode. Yang keempat, jangan kasih pisau. Jangan deh. Di
Dipikir-pikir siapa sih yang mau kasih benda tajam seperti gunting atau pisau sebagai kado kepada seseorang? Nah, di Cina sendiri sebenarnya kado seperti gunting, pisau atau benda yang tajam apapun sangat tidak disenangi karena punya makna kamu mau putus hubungan secara tuntas dengan orang itu. Gunting dalam Mandarinnya yaitu Qian Tao, sedangkan kalau pisau dalam Mandarinnya Tao. Kedua kata ini memiliki huruf Tao yang secara literal artinya pisau dan diasosiasikan dengan ketajaman yang berfungsi untuk memutuskan atau memotong benda. Selain itu, huruf Tao juga sering diasosiasikan dengan peribahasa Cina yaitu Yi Tao Liang Tuan, yang secara literal artinya satu pisau dua terbelah, yang artinya sebenarnya memutuskan hubungan selama-lamanya. Jadi kalau kamu mau putus dan mengakhiri sebuah hubungan dengan cara sadis, kamu bisa aja kasih payung, kemudian potong dengan benda tajam seperti gunting ataupun pisau. Jadi kamu bisa memberikan maksud kepada orang itu, kamu mau putus hubungan secara tuntas tanpa bertele-tele. Cermin, cermin, siapakah yang paling cantik di dunia ini? Yang kelima, jangan kasih cermin. Jadi kaca atau cermin sebenarnya kadang-kadang suka diberikan sebagai hadiah untuk mempercantik rumah. Tapi kebanyakan orang juga tahu kalau memecahkan kaca juga mengartikan kesialan. Begitupun juga dengan Cina, barang pecah seperti gelas, kaca, ataupun alat memasak lainnya yang mudah pecah. Jika pecah sebenarnya menandakan artinya hubungan yang mudah hancur dan juga sebagai pertanda buruk. Jadi sebaiknya hindarilah untuk memberi hadiah seperti ini, terutama ketika kamu menghadiri sebuah pernikahan. Selain itu, cermin di Cina juga biasanya tidak dijadikan sebagai kado karena dipercaya cermin itu bisa mengundang roh jahat. Kan horor jadinya. Yang keenam, jangan kasih sepatu. Kenapa jangan kasih sepatu? Karena sepatu dalam Mandarinnya xie yang sama dengan kata xie yang artinya jahat. Kamu kan nggak mau dong orang yang kamu kasih sepatu jadi jahat juga. Lagi pula sepatu adalah benda yang diinjak, makanya juga merupakan simbolis pertanda buruk. Selain itu, memberi sepatu dalam Mandarinnya adalah sung xie. Nah, ini sering disangkut pautkan dengan ungkapan Cina yaitu sung ren zhou, yang secara literal artinya mengantar seseorang pergi, yang menandakan tanda perpisahan ataupun farewell. Dan di Cina, memberi sepatu sebagai kado juga dipercaya menjauhkan hubungan kita dengan pacar ataupun sahabat kita. Yang ketujuh, jangan kasih sapu tangan. Sebenarnya sekarang siapa sih yang bawa sapu tangan untuk lap keringet, bawa kemana-mana, ataupun bersihin hidung? Ngomong-ngomong soal sapu tangan, buat aku jadi ingat masa kecil aku yang bawa sapu tangan. Mungkin waktu itu masih sebuah tren dan juga kebiasaan. Tapi kalau dilihat sekarang, katanya nggak pernah lihat sih. Paling lihatnya ibu-ibu bawa kain kecil untuk bayinya ataupun anak kecil. Dan sekarang sapu tangan malahan menjadi sebuah aksesoris untuk jas pria. Namun di Cina, memberi sapu tangan sebagai hadiah menandakan air mata yang akan datang bisa berupa bencana atau perpisahan ataupun kematian. Kenapa? Karena waktu dulu biasanya orang Cina membagikan sapu tangan warna putih di tempat pemakaman untuk menghapuskan air mata. Jadi sapu tangan sangat identik dengan perpisahan selama-lamanya. Jadi jangan kasih sapu tangan mau warnanya putih ataupun warna lainnya karena ini memang merupakan simbolis perpisahan. Kedelapan, jangan kasih bunga potongan warna putih. Kenapa? Karena bunga putih itu di Cina melambangkan duka atau berkabung. Jadi biasanya di Cina bunga putih diberikan pada saat orang meninggal dunia atau digunakan di tempat pemakaman. Jadi jangan sampai kasih bunga warna putih. Kalau mau kasih bunga bisa aja kasih bunga warna cerah seperti warna merah yaitu bunga mawar. Lagian secara budaya orang Cina memang tidak punya kebiasaan memberi bunga seperti budaya barat. Dan di Cina sendiri memberi kado kalau bisa jangan dibungkus dengan kertas kado warna putih atau hitam karena diasosiasikan dengan duka atau berkabung.
Yang kesembilan, jangan kasih topi hijau. Ya bener, kamu nggak salah denger. Topi warna hijau. Unik banget kan? Karena di Cina memakai topi hijau ini mengartikan bahwa pacar atau istri kamu selingkuh. Yang ini memang identik dengan tukang selingkuh ataupun simbol pengkhianatan. Karena di Cina ada satu ungkapan yang perlu hati-hati dipakai, yaitu Tai Lui Mao Zi, yang secara literal artinya pakai topi hijau, atau artinya itu sendiri istrinya selingkuh. Jadi biasanya ungkapan ini digunakan dalam sebuah kalimat atau situasi qizi ge zhangfu tai lui mao zi, yang secara literal artinya istri kasih suami pakai topi hijau. Tapi kamu tidak akan pernah mendengarkan kalimat sebaliknya, yaitu suami kasih istri pakai topi hijau. Asal muasal ungkapan tai lui mao zi atau pakai topi hijau ini sebenarnya cukup lama dan mempunyai beberapa versi penjelasan, tapi aku pilih satu aja penjelasan yang menurut aku bisa lebih mudah dimengerti sama semua orang. Nah, zaman dulu topi hijau itu dipakai oleh tentara yang pergi berperang dan biasanya tidak pulang ke rumah dalam waktu yang cukup lama. Makanya sangat berpotensi sang istri selingkuh. Jadi sebenarnya pakai topi hijau itu sudah diasosiasikan dengan konotasi yang buruk, yaitu simbol pengkhianatan. Namun dari budaya Cina ataupun kalimat yang digunakan dalam bahasa Cina, topi hijau itu biasanya hanya digunakan atau dipakai oleh para cowok. Jadi jangan pernah kasih kado kepada cowok topi hijau, ataupun kamu para cowok yang sedang nonton video kali ini, ketika kamu punya kesempatan pergi ke Cina, jangan pernah pakai topi warna hijau karena kamu tidak mau disalahartikan kalau pacar kamu ataupun istri kamu selingkuh. Yang ke-10, jangan kasih buku. Jadi orang Cina ternyata pantang memberi buku. Mengapa? Karena buku dalam Mandarinnya disebut shu, yang pengucapannya sama dengan kata shu yang memiliki arti kalah. Jadi jangan kasih buku ya. Nah, satu hal yang orang Cina nggak suka itu memang adalah kekalahan. Ini 10 macam kado yang jangan kamu berikan kepada orang Cina, keturunan Cina dari negara lain, atau siapapun yang menganut tradisi Cina yang cukup kuat. Nah, jadi kalau kamu misalnya memang niat untuk nyumpahin seseorang ataupun nggak suka dengan orang, boleh aja kasih salah satu dari 10 hadiah ini. Nah, video ini sebenarnya aku buat hanya sebagai bahan pertimbangan atau referensi ketika kamu ingin memberikan kado kepada orang Cina. Jadi inti dari semua kado yang kita bahas hari ini ada 3 kata kunci yang sebenarnya dihindari oleh orang Cina, yaitu kematian, perpisahan, dan juga kesialan. Jadi hindari semua kado yang memiliki 3 makna ini. Mungkin jadi ada yang bertanya, lalu kasih hadiah apa ya kepada orang Cina? Orang Cina suka hadiah yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama adalah panjang umur dan kesehatan. Yang kedua kebersamaan, dan yang ketiga banyak rezeki dan keberuntungan. Jadi yang pasti bertolak belakangan dengan kematian, perpisahan, dan juga kesialan. Untuk kado dengan simbolis panjang umur dan juga kesehatan, kamu bisa kasih suplemen vitamin, ginseng, ataupun sarang burung walet. Nah, untuk kado yang bersimbolis kebersamaan bisa kasih arak ataupun teh. Untuk rezeki dan keberuntungan, kamu bisa kasih jeruk yang identik dengan emas, ataupun juga angpau merah yang diisikan dengan lembaran uang, dan tentu harapannya diisi dengan banyak uang. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang punya teman, kenalan, pacar, atau siapapun dari Cina atau yang menganut tradisi Cina cukup kuat. Nah, kamu bisa komen juga apabila masih ada kado yang belum di cover dalam video ini. Langsung saja komen di bawah ini. Untuk video berikutnya kita akan bahas perkenalan diri hanya dengan 8 ucapan Mandarin. Bagi kamu yang penasaran dengan next video, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga hit the bell agar kamu dapat video terbaru dari Harul Nihao setiap Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Apabila video ini seru dan juga bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman kamu ya. Apabila kamu ada ide ataupun topik yang ingin kamu bahas, bisa langsung saja komen di bawah ini. Dan kalau gitu kita sampai jumpa. Dadah! 下次见boleh nggak digabungin?
Jumpa lagi. Oke, teman-teman, itu tadi video tentang penjelasan kado-kado yang tidak boleh diberikan kepada orang Tiongkok ataupun keturunan-keturunannya. Kalau teman-teman mau tahu, itu saya ambil dari channel Halo Ni Hao, itu ada link YouTube-nya ya. Di sana banyak banget video-video yang bermanfaat tentang bahasa Mandarin dan kebudayaan China, begitu. Next, Kak. Oke, ini adalah mundur, Kak. Nah, ini adalah kontak person saya, ini WA. Saya biasanya aktif di WA, Tele, sama Gmail. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanya sebenarnya di sini cuman masih malu atau apa, teman-teman boleh ngekontak saya lewat kontak person yang tadi, oke? Mungkin untuk materi hari ini itu saja dari saya. Mohon maaf tadi ada kendala yang. Makasih teman-teman atas partisipasinya. Sisi Taca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, informatif sekali ya teman-teman. Terima kasih Kak Berlin atas materinya. Menarik ya Tiongkok, ternyata perbedaan budayanya cukup jelas ya dari budaya Indonesia. Mulai dari nggak boleh kasih topi hijau, nggak boleh kasih payung, buah pir, sepatu, dan lain-lain. Lalu waktu pakai sumpit nggak boleh ditusuk, dan lain-lainnya. Oke, masih ada waktu nih. Boleh nih teman-teman yang ada pertanyaan yang masih ngeganjel nih, silahkan ditanyakan kepada Kak Berlin. Jangan lupa untuk menggunakan fitur raise hand ya jika ingin bertanya. Silahkan jika ada pertanyaan, mungkin masih kepo nih tentang sumpit atau perkenalan-perkenalan jika di Tiongkok atau tadi hadiah-hadiahnya, boleh banget nih ditanyain lagi ke Kak Berlinnya. Wah, ini ada Kak Reynald nih, silakan Kak. Oke, misi Kak, saya mau tanya. Jadi waktu itu saya pernah baca buku kan, terus di sana itu kalau misal ketemu katanya kalau misal ketemu teman yang ditanyain itu biasanya udah makan belum kayak gitu. Apakah itu kebanyakan di orang-orang Cina itu kayak gitu? Mungkin di RRC, mungkin kakaknya juga pernah ngerasain kayak gitu. Mungkin bisa di-sharing. Apakah itu membudaya banget gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Reynald atas pertanyaannya. Gimana nih Kak Berlin? Bisa langsung ditanggapi? Oke, makasih Kak Iva. Kak Reynald, itu kalau setahu saya memang kayak gitu ya. Suka tanya, orang China itu suka tanya, kamu udah makan apa belum gitu. Soalnya saya sendiri juga pernah kan di SMA punya guru langsung dari Tiongkok, langsung dari China. Itu juga gitu karena udah akrab, tanyanya kamu udah makan apa belum gitu. Tapi itu kayaknya ya kayak sebagai kebiasaan basa-basi gitu ya Kak Renat ya. Soalnya ini ya Kak, saya kasih tahu lagi, kalau orang China itu mereka rebutan mau bayar bill. Kalau di Indonesia mungkin malah lempar-lemparan, kamu aja yang bayar gitu kan. Tapi kalau orang China itu enggak, mereka bener-bener aku aja yang bayar billnya, kamu nggak usah. Terus yang satunya lagi, aku aja rebutan. Bahkan nih, saking mereka pingin banget bayar bill. Mereka tuh sampai bertengkar gara-gara bill itu, untuk bayar bill itu. Gitu Kak Rena. Jadi beda banget sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, ya aku traktiran lah, gitu kan. Enggak, beda banget. Gimana Kak Rena? Oke, makasih Kak. Udah terjawab. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Berlin. Mungkin yang lainnya nih, ada yang masih ingin ditanyakan nih seputar budaya Tiongkok nih. Boleh banget ditanyakan ke Kak Berlin nih.
Boleh banget kok. Silakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya jika ingin bertanya. Atau di luar budaya Tiongkok juga boleh. Tentang materi kemarin mungkin masih ada yang ngeganjel nih, ada yang apa ya kemarin ini kok masih ada yang belum paham nih. Boleh banget ditanyakan sekarang. Ya, Kak mau izin ngomong. Boleh juga kok mau tanya HSK apa gimana. Mungkin ada teman-teman yang mau ujian HSK masih ragu. Kayak aku lulus nggak ya, nggak apa-apa, sharing aja kita. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman nih masih memikirkan pertanyaannya, boleh dong aku yang bertanya nih Kak Berlin. Gimana sih tips and triknya Kak Berlin nih bisa sampai dapat skor yang tinggi gitu buat HSK 3, HSK 4-nya sampai dapat juara tertinggi loh se-SMA Nurul Jadid. Keren loh itu. Gimana nih Kak? Tips and triknya itu. Oke. Tips and triknya ya, pertama itu sukain dulu bahasanya. Apapun pelajarannya, kalau kalian mau pinter dalam pelajaran itu harus cinta. Sedangkan cinta dalam pelajaran itu bisa dari berbagai hal kan. Kalau bahasa mungkin kita bisa karena lagunya, film, buku. Atau kalau pelajaran itu mungkin dari gurunya yang ngajar, terus enak gurunya ngajar, kita kayak, wah aku suka cara ngajarnya guru ini, gitu. Itu juga bisa. Jadi, pertama ya karena saya suka bahasa Mandarin gitu. Karena dulu pas masih SMP sukanya lihat film kungfu sama bapak. Jadi lihat aktornya loh kok ganteng gitu. Jadi aku pengen belajar bahasa Mandarin, pengen dapat suami orang China gitu dulu mikirnya. Terus SMA udahlah belajar bahasa Mandarin, suka ya udah. Banyak sih kesulitan kayak Shengtiao, Shengmu, Hanzenya susah. Tapi ya rajin terus kalau saya tipenya yang nulis Hanzi berkali-kali terus dihafalin gitu. Terus kalau untuk Shengtiao, Shengmu saya belajarnya itu banyak baca, banyak dengerin lagu, banyak juga dari film-film gitu. Jadinya pas ngerjain tes enjoy kok, oh ini pernah gitu. Gitu Kak Iva. Wah, jadi yang pertama harus suka dulu nih sama bahasanya, suka dulu sama Mandarinnya, terus yang kedua tuh punya motivasi internal ya Kak ya. Kok apa sih yang buat aku tertarik nih sama Mandarin? Jadinya semangat untuk belajar Mandarinnya ini terus berkobar gitu kalau punya motivasi internal ya, beda dengan motivasi eksternal yang mudah banget luntur gitu. Terus di review ulang nih yang dipelajari dulu, dicatat juga apa sih yang habis dipelajarin hari ini dicatat lalu diulang-ulang, dihafalin juga. Wah, keren nih Kak Berlin nih tips and triknya ini. Wah, ini udah ada Kak Isnia nih yang ingin bertanya nih. Silakan Kak Isnia. Mau tanya, mungkin ada yang tahu kan, kalau bisa di film-film gitu kan, di film-film kayak pernah kan ada filmnya Ernest Prakasa tuh orang Cina menikahi orang pribumi itu kayak ada pertentangan dari keluarganya. Apakah begitu? Apakah nantinya budaya mereka itu bakalan bertolak belakang dengan orang sini ya? Ataukah bagaimana? Biasanya kalau orang Cina dengan orang Indonesia apakah tidak diperbolehkan atau bahkan bagaimana Kak? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Oke, Kak Iva. Ya, silakan Kak Berlin. Oh, saya langsung jawab aja ya. Pertanyaan dari Kak Isnia. Ya, saya juga pernah lihat filmnya Ernest itu. Padahal mereka keyakinannya sama, cuman karena beda ras, satunya China, satunya Indonesia, jadinya dilarang. Kalau setahu saya, emang orang China itu mempertahankan banget keturunannya mereka. Jadinya ya
kaum yang sudah tua kayak kakek nenek itu melarang adanya persilangan pernikahan antar suku gitu. Jadi ya orang China ya sama orang China gitu setahu saya. Tapi kayaknya lama-kelamaan sekarang budaya itu sudah mulai berubah ya. Setahu saya juga banyak orang China asli yang menikah sama orang selain China kayak orang Indonesia, orang Amerika, orang Inggris gitu ya. Karena mungkin golongan mudanya sudah nggak mau memakai mindset yang dulu gitu. Mungkin teman-teman ada yang orang keturunan China bisa sharing gimana pengalamannya kok. Boleh nih. Jika ada teman-teman yang di sini yang ada keturunan Chinese nih di sini, yang mix gitu, boleh dong cerita. Ya, ada Kak Reynald nih. Silakan Kak Reynald. Iya Kak, karena sebelumnya sih latar belakang saya ya ada keturunan tapi nggak terlalu totok gitu ya, nggak terlalu yang kekeh gitu. Nah, jadi kalau di keluarga saya itu awalnya ada yang berpikiran kayak gitu, tapi ya lama-kelamaan kayak yang Kakak Belina tadi bicarakan, semakin kesini ya kayak slow aja gitu. Mungkin ada beberapa, mungkin om atau tante yang kalau misal tahu keponakannya deket sama non Cina, non Chinese gitu, rada kenapa sih nggak cari yang cece-cece aja kayak gitu, kenapa sih nggak cari yang koko-koko aja kayak gitu. Mungkin itu normal, mungkin beberapa untuk orang yang memang kekeh sama adatnya kayak gitu sih. Itu mungkin terjadi nggak cuma di orang-orang Cina aja, mungkin di orang suku-suku lain kayak gitu yang merasa ini harus tetap bergumul sama-sama sukunya kayak gitu sih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Reynald sudah cerita-cerita nih tentang pengalamannya pribadi ini. Mungkin ada teman-teman yang lain nih yang punya cerita tentang yang ditanyakan tadi tentang perbedaan ras. Mungkin ada juga selain Kak Reynald nih yang ada keturunan Chinese. Boleh banget sharing-sharing. Atau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, boleh bebas kita tanya-tanya seputar Mandarin, nggak budaya aja juga boleh kok. HSK atau gimana sih tips-tipsnya untuk belajar Mandarin atau cerita-cerita apa, boleh banget. Ya ini ada Kak Pepi nih, silakan Kak Pepi menyalakan mikrofonnya. Halo. Selamat pagi. Jadi pagi. mau tanya ke Mbak Berlin. Mbak Berlin, aku nggak ngerti apa mayornya si Mbak Berlin di apa di pendidikan bahasa Cina. Tapi kan kalau di UNESA kalau nggak salah ada pendidikannya, ada ilmunya gitu kah? Pure ilmu atau Bagaimana Kak Pepi? Bisa diulangi sekali lagi? Maaf suaranya terdengar kurang jelas nih. Mbak Berlin ini mayornya pendidikan bahasa Cina atau apa namanya? Kalau jurusan ya, kalau di Indonesia jurusan ya. Jurusannya itu memang sastra Cina atau pendidikan bahasa Cina. Terus yang kedua, apa kalau misalnya memang jurusannya itu sastra Cina, apakah memang diterangkan tentang apa namanya, kayak
eh, huruf perkembangan huruf gitu, perkembangan abjad Cinanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pepi atas pertanyaannya. Kak Berlin boleh nih langsung ditanggapi. Oke, Kak Pepi, tadi pertanyaan pertama saya nangkepnya gini ya. Saya itu kayak lebih condong ke pendidikan atau sastranya gitu ta, Kak Pepi? Betul. Oke. Kan saya ini masih berjalan 2 semester belajar di UNESA, dan sebelumnya sih pernah belajar bahasa Mandarin di SMA, tapi kalau di SMA itu saya nggak terlalu yang kayak menjurus, oh saya sastra, saya lebih ke pendidikannya tuh enggak. Saya belajarnya ya semua general, jadi tentang kayak Hanze, Pinyin, itu semua budayanya juga. Kadang sama Lause saya pas SMA itu dikasih beberapa gambaran, ini loh budaya di China gitu. Karena memang SMA saya dulu itu sebelum corona ini banyak kakak kelas saya yang belajar di China. Jadi tujuannya Lause saya memberikan informasi tentang budaya-budaya di China itu supaya siapa tahu nih muridnya ada yang kuliah di China nggak mengalami culture shock gitu. Nah, tapi kalau sekarang saya di UNESA sendiri, saya lama-lama merasa kalau saya ini lebih condong ke sastranya gitu. Karena untuk pendidikan saya jujur kurang suka gitu. Kalau bahasa, saya antara sastra sama bahasa itu sih sebenarnya, tapi lebih suka ke sastra kayak meneliti gaya bahasa apa gaya bahasa Kwacang dan sebagainya gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana Kak? Boleh diulang? Halo? Ya, kalau sastra, kalau lebih condong ke sastra itu, apakah sastranya itu lebih ke kayak penjelasan? Kalau dulu saya SMA, saya di kelas bahasa ada bahasa Jepang, jadi menerangkan tentang ada satu mata pelajaran yang judulnya sastra Jepang. Jadi isinya itu tentang huruf katakana hiragana itu seperti ini bla 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 gitu. Apakah terus sejarah dari huruf-hurufnya pun seperti ini? Apakah di sastra Cinanya pun seperti itu gitu? Oke ya. Kan saya baru ini kan Kak Pepi masih berjalan 2 tahun. Jadi 2 tahun ini saya di UNESA masih belajar kayak dasar-dasarnya gitu Kak. Kayak grammar, lebih ke UVA, ke grammarnya gitu. Jadi belum yang menjurus banget sampai belajar, oh ini perubahan aksara Mandarin dari hari ke hari, itu belum belajar sampai sana. Cuman dulu pas semester 1 itu sudah dikasih gambaran sama Lause kalau Mandarin ini ada 2 bentuk, yaitu Jiantize sama Fantize begitu. Jiantize itu yang sekarang dipakai di RRJ, yang mudah itu, yang enggak terlalu rumit. Nah, Fantize itu yang di Taiwan, yang rumit banget, yang banyak banget guratannya begitu Kak. Jadi untuk pertanyaannya Kak Pepi, apakah sastra China juga belajar tentang perubahan Hanzi dari hari ke hari? Itu saya belum bisa menjawab Kak, karena saya masih semester 2 begitu Kak Pepi. Terima kasih, semangat. Xie. Iya, terima kasih Kak Berlin atas jawabannya ya. Jadi kalau informasi aja nih teman-teman, kalau di UNESA itu ada jurusan bahasa dan sastra Mandarin, namun untuk program studinya masih pendidikan bahasa Mandarin aja nih, masih belum buka nih yang sastra Cinanya ini, masih pendidikan aja, masih terfokus pada pendidikan bahasa Mandarin kalau di UNESA. Begitu. Oke.
Mohon maaf teman-teman, masih saya mute ya tadi. Oke, saya ulangi ya. Sekadar informasi aja nih, kalau di UNESA ini ada jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Nah, untuk prodinya ini masih program studi Bahasa Mandarin aja, pendidikan Bahasa Mandarin. Di UNESA belum buka nih yang sastra Cina. Jadi kami masih fokus di pendidikan Bahasa Mandarin aja, begitu. Oke, kita masuk ke sesi yang seru nih. Saatnya kita masuk ke sesi kuis, akan dipilih 2 orang peserta yang terpilih nih teman-teman. Jangan lupa untuk gunakan fitur raise hand-nya ya untuk mengikuti kuis ini. Oke, silakan Kak Berlin dibacakan pertanyaan pertama. Oke Kak Iva, tapi Kak Iva sebelumnya saya punya syarat nih untuk yang mau menjawab. Boleh nggak Kak Iva? Boleh banget dong Kak Berlin, silakan. Jadi ini pertanyaannya kan seputar tadi materi yang sudah saya jelaskan. Teman-teman, saya yakin teman-teman mencatat gitu kan. Nah, tapi saya ingin tahu teman-teman ini ingatnya sampai mana. Jadi saya minta untuk teman-teman yang mau menjawab agar dapat open kamera dan tidak membaca catatan bagaimana? Setuju kah? Boleh. Gimana nih teman-teman? Sudah siap untuk mengikuti kuis? Jangan lupa untuk open cam ya, dan tidak melihat catatan nih, syarat dari Kak Berlin. Oke, langsung saja Kak Berlin. Sepertinya udah pada nggak sabar nih ikut kuis nih. Silakan Kak. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 3 hal yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan sumpit. Saya, Kak. Saya bisa, Kak. Ya, ada Kak Gita nih. Ada Kak Gita. Silakan Gita untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Gita, yang mana ada 2 soalnya. Halo, kedengeran nggak? Terdengar Kak, silakan. Jadi yang pertama tidak boleh membunyikan sumpit karena dianggap seperti pengemis. Yang kedua tidak boleh menancapkan ke nasi karena seperti perayaan orang meninggal. Yang ketiga tidak boleh menunjuk orang atau benda dengan menggunakan sumpit karena itu tidak sopan. Udah, thank you. Oke, terima kasih kepada Kak Gita. Gimana nih Kak Berlin? Lanjut nggak nih ke pertanyaan kedua? Oke, langsung lanjut aja ya Kak Iva. Oke. Pertanyaan nomor 2. Siap-siap. Sebutkan 5 kado yang tabu untuk diberikan kepada orang China. Ya, ada Kak siapa nih? Kak Nabila Aurelia Rizkullah Sugianto nih. Silakan Kak untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Dan jangan lupa untuk tidak melihat catatan ya Kak. Silakan. Ya, yang ada buah pir, terus topi hijau, habis itu jam semuanya pokoknya, terus sapu tangan, buku, sama cermin. Sudah berapa Kak? Ya itu, cermin, terus payung, habis itu benda tajam. Halo? Iya. Halo? Halo, iya Kak. Suaranya terdengar kecil sekali nih Kak di saya Kak. Boleh minta sekali lagi diulangi? Ya, halo. Sudah? Sudah Kak, silakan. Iya, yang pertama itu
jam, segala jam tangan, jam dinding, dan lain-lain. Terus buapir, habis itu payung, terus buku, topi hijau, habis itu sapu tangan, terus cermin, terus benda-benda tajam gitu, kayak pisau, gunting, dan lain-lain. Habis itu bunga putih, payung, udah. Itu. Oke, terima kasih nih Kak Nabila. Gimana Kak Berlin? Sip, semua jawabannya benar. Oke. Keren ya, peserta kuis kali ini udah benar loh. Jawabannya tanpa melihat catatan. Keren banget nih, udah hafal nih sepertinya. Bisa diterapkan dong nanti kalau misalkan ketemu punya cem-ceman orang Tiongkok nih misalnya. Bisa tuh, bisa banget nih diterapin itu ilmu-ilmu yang diberikan oleh Kak Berlin nih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Sesi pengumuman kuis tadi. Kira-kira siapa nih dari teman-teman yang dapat juara 1 ataupun 2? Udah jelas ya tadi, karena 2 peserta tadi ikut dengan jawaban yang sudah mantep banget tuh, udah benar. Selamat ya kepada Kak Nabila, juga Kak Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, saya ulangi ya. Selamat kepada Kak Nabila dan juga Kak Gita. Kepada Kak Nabila juga Kak Gita, nanti bisa menghubungi Kak Aji ya, melalui WhatsApp. Kemudian setelah pengumuman pemenang kuis nih, ada pengumuman peserta teraktif nih, teman-teman. Kira-kira bisa tebak gak nih, siapa peserta yang teraktif di kelas kemarin maupun kelas sekarang nih. Jadi rugi banget ya kalau nggak ikut di kelas kemarin nih, nggak bisa menjadi peserta teraktif. Kira-kira siapa nih yang jadi peserta teraktif? Langsung aja ya, tanpa berlama-lama. Peserta teraktif di Chinese Class Mandarin UNESA 2021, baik di hari pertama maupun hari kedua. Selamat kepada Kak Isnia. Selamat Kak. Yeay. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita ini. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Isnia. Semoga teman-teman juga bisa menjadi lebih baik dan lebih aktif lagi. Untuk Kak Isnia, setelah kelas selesai bisa menghubungi Kak Aji ya, Kak. Oke. Pemateri sudah selesai nih. Kuis udah juga selesai. Pengumuman kuis sudah. Q&A juga udah. Sekarang saatnya teman-teman ini untuk, boleh kan ya, saya minta semuanya untuk open cam nih. Karena kita masuk ke sesi dokumentasi nih teman-teman. Yuk, open cam yuk. Kakak-kakak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini, ditampilkan yuk parasnya ini, biar tahu nih kita nih. Gimana? Sudah siap nih para peserta? Sudah open cam semua? Yuk, nggak usah malu-malu yuk, nggak apa-apa. Oke, sepertinya sudah open cam semua nih. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Panitia Zulfi. Baik, Kak. Oke. Bisa dimulai ya, Kak? Dihitung 1-3. Untuk slide pertama,
1, 2, 3. Untuk slide kedua, bentar Kak, masih loading. Bentar ya, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Zulfi. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu presensinya sudah dikirim. Boleh silakan teman-teman untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya. Karena sekali lagi, nggak bosan-bosannya saya ingetin nih, presensinya hanya dikirim di Zoom ya. Jadi tidak akan kami kirim di WhatsApp group. Jadi jangan sampai ketinggalan presensi kali ini ya. Silakan teman-teman untuk mengisi presensi dulu. Kak, aku nggak bisa ya. Iya Kak, sama. File unavailable. Perlu izin, Kak. Oke, panitia yang bertugas bisa diselesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Oke, sembari menunggu nih, sampai kelupaan nih saya nih. Kemarin Kak Hasan kasih hadiah nih, membuat video perkenalan dari materi yang udah dikasih oleh Kak Hasan. Kira-kira siapa nih yang kelupaan nggak upload nih? Ayo ngaku nih teman-teman, siapa nih yang kelupaan nih? Jadi untuk teman-teman yang kelupaan nggak upload video, ada kejutan nih buat teman-teman. Udah siap? Bagi yang tidak mengupload, kejutannya yakni bisa dong yang nggak upload raise hand terlebih dahulu, boleh. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kejutannya ini nggak menyeramkan kok. Nggak bakal ditarik uang atau apapun, nggak. Seru-seruan aja kita. Santai-santai aja. Atau bisa saya bacakan aja nih ya, siapa kemarin yang aktif banget mengumpulkan tugas nih. Ada Kak Reynald nih. Kemudian ada Kak Isniah, ada Kak Nadia Triutami, ada Kak Gabriela, ada juga Kak Gita Umanda, ada juga Kak Nur Aini, ada Kak Pepi, juga Kak Nabila Sugianto. Tuh, tadi teman-teman kita tuh yang mengumpulkan hadiah yang diberikan Kak Hasan kemarin. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita yang percaya diri untuk belajar bahasa Mandarin nih, mengumpulkan hadiahnya nih. Oke. Nah, untuk teman-teman yang tidak disebutkan tadi, boleh dong mengerjakan kejutannya. Udah siap ya? Aku kasih tahu nih. Kejutannya untuk nyanyi, balonku ada 5 dengan huruf vokal A diganti dengan huruf vokal U. Kita nyanyi bareng-bareng deh. Saya temenin deh. Jadi nggak perlu malu-malu nih. Saya pimpin, nggak apa-apa. Yuk, sudah siap ya? Sudah siap teman-teman untuk open mikrofon terlebih dahulu nih. Halo kepada teman-teman peserta. Siap nih, Kak. Kamu
Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ulunku udulimu, rupu-rupu Warnanya kuning kelabu, merumu dudun biru, ayo semuanya. meletus Dur. dur. Hidik hutuku. Sungguh pucung. Ulunku tunggulumu. Urut biru. Yo. Oke. Cukup ya teman-teman sepertinya. Baik. Kepada panitia yang bertugas, presensinya bisa dikirimkan ulang. Oke, presensinya sudah dikirim di kolom chat. Untuk para peserta boleh mengisi presensi terlebih dahulu ya. Jangan sampai ketinggalan nih, karena tidak akan dikirim ulang di grup WhatsApp. Akan kami tunggu sampai 2 atau 3 menit ke depan ya teman-teman. Jangan lupa untuk presensi. Pastikan tersubmit presensinya. Oke, teman-teman sudah presensi semua? Jika belum, silakan presensi terlebih dahulu ya. Kami tunggu sampai 10 lebih 44 menit.
Oke, sudah 10:44 nih teman-teman. Nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara aja nih. Oke, sebelum kita tutup kelas hari ini, kelas kita awali dengan berdoa, maka ada baiknya kita akhiri juga dengan doa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tidak pernah usai. Terima kasih kepada seluruh peserta telah hadir dalam acara Chinese Class Mandarin UNESA 2021. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat ya teman-teman. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 谢谢大家。Ini udah boleh keluar, Kak? Boleh, Kak. 谢谢。谢谢。 Semoga udah bisa lihat dong tanpa sub. Kan nanti materinya boleh di-share di grup. Iya, habis ini ya. Iya, oke, terima kasih. Sama-sama. 再见。再见。